Di sini saya sudah menyiapkan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama di HTML-nya kita membuat struktur dasarnya dulu. Mungkin title-nya kita ubah menjadi calculate seperti ini. Dan jangan lupa untuk menghubungkan HTML dengan CSS-nya seperti ini, dan kita juga menghubungkan JavaScript-nya seperti ini. Kemudian saya beralih ke CSS dulu ya, agar nanti ketika kita mau menambahkan HTML-nya langsung ke tengah gitu. Ini saya kasih 0. Oke, kemudian bodinya, kemudian width-nya 100% dan height-nya 100 VH. Display-nya flex, justify content-nya center. Oke. Sekarang kita beralih ke HTML lagi, dan di dalam body kita akan membuat sebuah class dengan nama container ini sebagai parent, dan kita akan membuat beberapa inputan. Yang pertama ini untuk quantity-nya. Inputannya untuk tipenya kita kasih number, kemudian ID-nya quantity seperti ini, minimalnya 1, maksimalnya 10, dan value-nya kita kasih 1. Kemudian ini untuk price-nya atau harganya, tipenya teks aja, kemudian ID-nya seperti ini, kemudian harga tetapnya kita kasih 10.000 aja. Kemudian apa ya di sini? Oke. Diskon, kemudian input, kemudian ID-nya, value-nya kita kasih 0. Kemudian untuk totalnya, dan di sini kita pakai span aja ya, ID-nya yaitu total. Oke. Sekarang kita masuk ke CSS, kita tambahkan lagi untuk merapikannya. Sini kita kasih display-nya inline block, kemudian width-nya 80 px aja, dan text align-nya kita kasih right seperti ini. Oke teman-teman, kemudian sekarang inputannya, inputnya kita kasih 100 px saja. Oke, sorry, tambahkan width 100 px. Oke, ini untuk CSS-nya udah selesai. Sekarang masuk kita di JavaScript. Yang pertama ini kita harus ingat, kita membuat ID, quantity, price, discount, dan total. Oke, kita akan membuat beberapa variabel. Yang pertama quantity inputnya dulu. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian variabel price input, dokumen get element by ID, kemudian discount inputnya,
Kemudian untuk total kita ambil juga dokumen get element by ID. ID-nya tadi total. Oke. Variabel udah selesai, sekarang kita akan membuat function untuk menjalankannya ya. Kita buat seperti ini, function calculate total, dan kita akan membuat sebuah variabel lagi dengan nama quantity, dan kita mengambil inputan quantity-nya yang ini. Kita ambil inputannya dengan cara quantity input dot value. Kemudian kita membuat variabel lagi dengan nama price, dan di sini kita membuat parse int. Kemudian kita mengambil inputannya dengan cara price input dot value, kemudian dot replace, lalu oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita membuat variabel lagi dengan nama discount sama dengan parse int. Kemudian kita ambil hasil inputan yang diinput oleh user, discount input dot value dot replace, kemudian kita buat string kosong seperti ini, dan kita buat satu variabel lagi dengan nama total. Nah, yang pertama kita memanggil variabel quantity, kemudian kita kalikan dengan variabel price, kemudian kita kurangi dengan variabel discount. Oke. Lalu kita memanggil variabel total span di atas ini. Kita ambil variabelnya, kita ambil seperti ini, kemudian kita manipulasi dengan inner HTML, dan di sini saya menggunakan backtick seperti ini. Dan untuk memanggil variabel total ini di atas, kita menggunakan tanda dolar seperti ini dan kurung kurawal. Lalu kita ambil variabelnya, lalu kita kasih to local string seperti ini, dan karena kita berada di Indonesia, untuk format rupiahnya kita jadikan sebagai ID seperti ini. Oke. Sekarang kita agar lebih real time gitu ya, hasilnya nanti kita bisa lihat secara real time. Jadi kita buat seperti ini. Quantity input dot add event listener. Kemudian parameter yang pertama adalah input, dan parameter yang kedua adalah functionnya, yaitu calculate total seperti ini. Begitu juga untuk variabel price input dot add event listener. Kemudian parameter pertamanya adalah input, dan parameter keduanya adalah function itu ya, calculate total. Kemudian untuk variabel discount input sama juga, kita tambahkan add event listener ya, dan parameter pertamanya input dan parameter keduanya adalah function dari calculate total. Oke. Saya rasa udah, sekarang tinggal kita jalankan function ini, karena kalau kode kita hanya segini ya, kode kita segini doang gitu ya, ini tidak akan jalan gitu. Nah, untuk menjalankannya kita harus memanggil function ini dari atas, kita panggil di bawah dengan cara calculate total function seperti ini. Oke. Seperti itu teman-teman, dan kalau teman-teman lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini quantity ini kita satu ya,
Nah, untuk harga persatuannya gitu 10.000 harganya. Kemudian di sini belum ada diskon dan totalnya 10.000. Nah, seandainya ada dua barang seperti ini, ada dua, berarti 2 dikali 10.000 berarti 20.000, dan totalnya ini secara real time terupdate ketika kita mengupdate salah satu dari atas ini. Nah, 3 kali 10.000 jadi totalnya 30.000. Nah, seandainya ada diskon 10.000 gitu ya. Seandainya ada diskon 10.000, nah, jadi otomatis terpotong jadi 20.000. Yang tadinya contohnya dia membeli ada 3 nih. Ada 3 barang yang dia beli dengan masing-masing harga 10.000. Berarti 3 barang itu dikali 10.000 harganya totalnya 30.000 ya kan. Kemudian dipotong dengan diskon 10.000 jadi 20.000. Oke. Ini kalau kita melihat hasilnya gitu ya. Cuman kalau kita membaca ulang codingan JavaScript kita ya, ini kita membuat 4 variabel. Ini adalah untuk merepresentasikan setiap elemen dari HTML kita. Kemudian kita membuat sebuah function dengan nama calculate total, dan kita mengambil nilai dari quantity-nya yang ini. Quantity-nya kita ambil nilainya, kita simpan di dalam variabel quantity. Kemudian kita mengambil nilai dari price-nya ini. Ketika user menginput sesuatu di dalam inputan price ini, kita ambil nilainya, kita ubah menjadi bilangan bulat gitu ya, atau bilangan integer. Mengapa harus kita ubah menjadi bilangan bulat? Karena di dalam HTML-nya kita menggunakan tipe teks gitu ya. Kita menggunakan tipenya teks. Nah, berarti di dalam JavaScript-nya kita harus ubah dari teks menjadi bilangan bulat gitu ya. Baru kita simpan di dalam variabel price. Begitu juga dengan diskon teman-teman ya. Kemudian di sini ada total, di mana total ini variabel quantity-nya dikali dengan price-nya baru dikurangi dengan diskon. Oke. Kemudian variabel totalnya kita ambil dari variabel ini di atas, lalu kita manipulasi dengan inner HTML. Kemudian kita mengambil total ini tadi yang sudah dihitung gitu ya, dari quantity-nya dikali price-nya dikurangi diskon, dan disimpan di dalam variabel total. Kemudian kita ambil variabel total ini, kita masukkan di dalam sini, kemudian kita konversi gitu ya, kita konversi ke format rupiah. Dan karena kita beradanya di Indonesia, jadi kita menggunakan ID gitu ya. Oke, nah sebenarnya ini fungsinya apa sih gitu ya? Seharusnya kalau kita cuman menampilkan ini, harusnya tampil gitu ya, nggak ada masalah. Contoh, ini saya hapus gitu ya, ini nggak ada masalah kan? Nah, cuman teman-teman, tadi saya bilang ini fungsinya untuk menampilkan secara real time gitu ya. Setiap kali ada perubahan di setiap inputan ini akan diubah secara real time gitu. Nah, ini kan ada nih. Contoh ini saya tampilkan di sini yang 3 ini ya, yang event listener-nya ini. Contoh ini harganya 10.000, saya tambah jadi 2, barangnya ada 2 dan harganya 10.000 dikali 2 juga, hasilnya 20.000. Oke, ini kan otomatis berubah gitu ya. Otomatis berubah. Nah, kalau seandainya ini dihapus gitu ya. Ini dihapus, ini nggak akan berubah gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini tetap totalnya 10.000. Dia tidak real time untuk perubahan datanya. Nah, untuk mengatasi itu kita harus menggunakan di setiap inputannya itu add event listener gitu, dan di sini kita memanggil variabel bukan variabel tetapi function di atas ini. Baru kita menjalankan functionnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, dan saya harap video ini semoga membantu. Terima kasih.